Pagi itu rumah Anita masih terlihat seperti rumah yang selalu dipuji orang. Terasnya bersih, pot bunga tersusun rapi, dan aroma kopi dari dapur menyebar sampai ruang tamu. Kalau ada yang datang mendadak, mereka pasti akan bilang hidup Anita beruntung. Suami mapan, rumah nyaman, dan tidak pernah terdengar pertengkaran yang heboh. Anita sendiri sering ikut mengangguk kalau keluarganya bilang begitu. Ia tidak pernah membantah, karena sebagian memang benar. Hanya saja, belakangan ada bagian yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti sesuatu yang pelan-pelan menghilang dari rumah itu tanpa meninggalkan bekas yang jelas. Anita berdiri di depan kompor, mengaduk sayur bening sambil sesekali menatap jam di dinding. Di meja makan sudah ada 2 piring, 2 gelas, dan sepiring kecil buah yang ia potong sejak tadi. Ia sengaja menyiapkan semuanya seperti biasa, seperti rumah yang hidupnya rapi. Di ruang tengah, televisi belum dinyalakan. Sunyi yang ada terasa seperti sunyi yang dibuat-buat. Anita mendengar langkah kaki dari lantai atas, lalu suara pintu kamar mandi terbuka. Mas David turun dengan kemeja yang sudah disetrika, rambut rapi, dan wajah yang tenang seperti orang yang tidak pernah punya masalah. "Sarapan apa?" tanya Mas David. Nada suaranya datar tapi sopan. "Sayur bening sama telur. Aku bikin yang ringan," jawab Anita sambil tersenyum kecil. Mas David duduk, mengambil sendok, lalu mulai makan. Ia makan cepat, tidak seperti dulu yang sering mengajak Anita ngobrol hal-hal kecil. Dulu, Mas David suka cerita tentang jalanan macet, tentang orang di kantor yang lucu, atau sekadar menanyakan rencana Anita hari itu. Sekarang, Mas David lebih sering menatap ponselnya di samping piring. Jari-jarinya sesekali menyentuh layar, lalu ponsel itu ia balikan telungkup, seperti menyembunyikan sesuatu padahal tidak ada yang sedang diperebutkan. Anita tidak langsung menuduh apapun. Ia bahkan masih menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Mungkin Mas David memang sedang lelah. Mungkin pekerjaannya sedang berat, mungkin ia hanya butuh waktu. Itu alasan yang selalu ia pilih agar rumahnya tetap aman. Namun, ada rasa yang berbeda akhir-akhir ini. Perhatian Mas David bukan hilang tiba-tiba, tapi seperti menyusut pelan-pelan, seperti air di gelas yang setiap hari berkurang 1 teguk. "Hari ini pulang jam berapa?" tanya Anita. Suaranya dibuat biasa. Mas David mengangkat kepala sebentar. "Belum tahu. Ada meeting. Mungkin agak malam." "Meeting lagi?" Anita bertanya, tapi segera menahan nada suaranya agar tidak terdengar menekan. Mas David hanya mengangguk. "Iya, sekarang banyak yang harus diberesin." Jawabannya rapi, tapi di telinga Anita terdengar seperti jawaban yang sudah dipakai berkali-kali. Anita mengangguk juga. Ia tidak mau membuat pagi jadi tegang. Ia sudah terlalu sering menelan kata-kata yang ingin keluar. Setelah selesai makan, Mas David berdiri, merapikan dasinya di depan cermin dekat tangga. Anita memperhatikan dari jauh. Suaminya terlihat tetap seperti suami ideal. Wangi, bersih, dan sopan. Kalau orang luar melihat, pasti tidak akan menemukan celah. Mas David bahkan masih mencium kening Anita sebelum pergi. Tapi ciuman itu terasa cepat dan ringan, seperti formalitas yang dilakukan karena kebiasaan. "Jangan lupa makan siang," kata Anita. "Iya," jawab Mas David. Lalu pintu rumah ditutup perlahan. Begitu rumah kembali sunyi, Anita berdiri beberapa detik di dekat meja makan, menatap 2 piring yang tadi terisi. Piring Mas David lebih cepat kosong. Piring Anita masih menyisakan setengah. Ia kehilangan nafsu makan bukan karena marah, tapi karena ada perasaan yang tidak bisa ia sebut. Ia membereskan meja pelan-pelan, membasuh piring, lalu mengelap meja sampai bersih. Tangannya bergerak otomatis, sementara pikirannya melayang pada hal-hal yang tidak ingin ia pikirkan. Dulu, di tahun-tahun awal pernikahan, Mas David tidak pernah sulit dihubungi. Kalau rapat, ia tetap sempat mengirim pesan singkat. Kalau lembur, ia menelpon sebentar untuk memastikan Anita tidak khawatir. Sekarang,
Ponsel Mas David sering tidak aktif. Kalaupun aktif, jawabannya singkat. Masih rapat. Nanti aku kabari. Aku capek. Anita mulai terbiasa dengan kalimat itu, tapi bukan berarti hatinya kebal. Siang itu, Anita pergi ke rumah ibunya untuk mengantar beberapa kue. Ia memang sering datang, apalagi keluarga besarnya tinggal tidak terlalu jauh. Keluarga Anita dikenal dekat, suka mengurus satu sama lain, dan sering mengadakan kumpul-kumpul. Di keluarga itu, Mas David selalu dianggap menantu idaman. Tidak pernah bicara kasar, selalu datang tepat waktu, selalu menyalami orang tua dengan sopan, dan kalau ditanya kerjaan, jawabnya tenang dan meyakinkan. Begitu Anita masuk ke rumah, ibunya menyambut dengan senyum lebar. Anita, kamu makin kelihatan bahagia ya. Itu suamimu kalau datang, selalu bikin ibu senang. Orangnya santun, gak neko-neko. Anita tersenyum, tapi senyumnya terasa seperti menahan sesuatu. Iya, Bu. Adiknya yang sedang duduk di ruang tamu ikut menimpali, Mas David itu kayaknya gak ada minusnya. Kakak beruntung. Kalimat itu membuat Anita ingin tertawa, tapi bukan tawa bahagia. Ia hanya mengangguk, lalu memindahkan kue ke meja. Ia tidak mau mengubah suasana. Ia juga tidak mau membuat keluarganya khawatir, hanya karena perasaan yang belum punya bukti. Baginya, rumah tangga bukan bahan cerita. Kalaupun ada luka, ia merasa itu harus ia selesaikan sendiri dulu. Sore menjelang, Anita pulang. Di perjalanan, ia melihat beberapa pasangan yang berjalan santai di pinggir jalan, tertawa kecil, saling bercanda. Anita tidak iri pada kemewahan mereka, tapi iri pada hal sederhana yang terasa utuh. Ia menelan napas panjang saat memasuki rumah. Rumah itu rapi, tapi semakin lama terasa seperti tempat singgah, bukan tempat pulang. Malam itu, Anita memasak lagi. Ia membuat masakan kesukaan Mas David, ayam kecap dengan sambal yang tidak terlalu pedas. Ia bahkan menata meja makan lebih rapi, menyalakan lampu yang hangat agar suasana rumah terasa hidup. Saat jam menunjukkan 8, Mas David belum pulang. Jam 9, belum ada kabar. Jam 10, Anita mulai menatap ponselnya berkali-kali. Ia ingin menelpon, tapi takut dianggap menuntut. Ia ingin marah, tapi takut dianggap berlebihan. Akhirnya Anita mengirim pesan singkat. Mas, pulangnya jadi jam berapa? Pesan itu terkirim, tidak langsung dibalas. Anita menunggu sambil duduk di sofa. Televisi menyala tapi ia tidak tahu apa yang sedang ditonton. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang disusun rapi agar tidak terlihat panik. Ia mencoba menyibukkan diri dengan melipat pakaian, menyapu bagian kecil yang sebenarnya sudah bersih, bahkan mengecek ulang pintu-pintu seperti orang yang sedang mencari alasan untuk tetap bergerak. Pukul 11 lewat, Mas David pulang. Ia masuk dengan wajah lelah. Jasnya ia lepas pelan, lalu menggantungnya. Anita berdiri, mencoba tersenyum. Kamu belum makan kan? Aku masak ayam kecap. Mas David mengangguk pelan. Maaf, tadi meetingnya molor. Anita menatap wajah suaminya. Tidak ada tanda panik, tidak ada rasa bersalah yang jelas. Hanya lelah. Tapi Anita menangkap sesuatu yang ganjil. Aroma parfum yang berbeda. Bukan bau kantor, bukan bau keringat perjalanan. Aromanya manis dan kuat. Seperti parfum yang biasa dipakai orang yang ingin terlihat istimewa. Anita tidak langsung menuduh. Ia hanya menahan napas. Kamu pakai parfum baru? Mas David mengangkat alis sebentar. Oh, iya. Di kantor ada yang bagi-bagi sampel. Tadi aku coba. Jawaban itu terdengar mudah. Terlalu mudah. Anita mengangguk lagi. Ia merasa dirinya seperti sedang berdiri di tepi jurang, tapi belum jatuh. Ia masuk ke dapur, mengambil piring, menuangkan makanan. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia memaksa gerakannya tetap normal.
Ia tidak ingin terlihat curiga, karena ia sendiri masih berharap itu hanya pikirannya yang terlalu jauh. Mas David makan tanpa banyak bicara. Anita duduk di depannya, menatap suaminya yang tampak sama, tapi terasa berbeda. Ada jarak yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Anita ingin bertanya lebih banyak, tapi ia takut jawaban yang keluar justru akan menghancurkan sisa tenangnya. Setelah makan, Mas David langsung ke kamar. Ia mandi cepat, lalu rebahan sambil menatap ponsel. Anita memperhatikan dari pinggir tempat tidur. Mas David memegang ponsel erat, seolah itu sesuatu yang sangat penting. Saat Anita mendekat, Mas David mematikan layar. "Kamu capek ya?" tanya Anita, berusaha terdengar lembut. "Iya, capek banget," jawab Mas David singkat. Anita mengangguk. Ia masuk kamar mandi, mencuci muka, lalu kembali ke kamar. Mas David sudah membelakangi, seolah tidur. Tapi dari cara bahunya bergerak, Anita tahu suaminya masih terjaga. Anita berbaring dengan mata terbuka. Ia menatap langit-langit kamar yang dulu terasa hangat, sekarang terasa seperti ruang kosong. Di kepala Anita, ingatan tentang keluarga besarnya berputar. Ibunya yang selalu bilang Mas David suami baik. Adiknya yang bilang tidak ada minusnya. Semua pujian itu seperti menekan dada Anita, karena ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak diketahui semua orang. Ia mulai merasa dirinya sendirian memegang kecurigaan yang tidak punya bentuk. Beberapa hari berikutnya berjalan mirip. Mas David semakin sering pulang malam. Semakin sering membawa alasan kerja. Semakin sering menghindari obrolan panjang. Anita mulai mengamati hal-hal kecil. Cara Mas David meletakkan ponsel. Cara Mas David menjawab pertanyaan. Cara Mas David mendadak diam saat ada telepon masuk dan memilih keluar rumah untuk menerima panggilan. Suatu malam, saat Mas David sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Anita tidak langsung menyentuh. Ia menatapnya seperti menatap benda yang bisa mengubah hidup. Layar ponsel menyala sebentar. Ada notifikasi masuk, tapi tidak terlihat jelas karena cepat menghilang. Anita hanya sempat melihat satu huruf awal nama pengirim, lalu layar mati lagi. Anita menarik napas panjang. Ia mundur. Ia memilih tidak menyentuh ponsel itu. Ia takut. Bukan takut pada Mas David, tapi takut pada kenyataan yang mungkin akan ia temukan. Kadang, orang tidak berani membuka pintu bukan karena lemah, tapi karena tahu di balik pintu itu ada hal yang tidak akan bisa ia lupakan. Mas David keluar dari kamar mandi sambil mengusap rambut. "Kamu belum tidur?" "Belum," jawab Anita. Mas David duduk, lalu menatap Anita sebentar. "Besok weekend, aku ada urusan keluar sebentar." "Urusan apa?" Anita bertanya, cepat, lalu menyesal karena suaranya terdengar terlalu tajam. Mas David menghela napas pelan. "Ada urusan kerja juga. Nggak lama." Anita memaksa dirinya tersenyum. "Oke." Mas David mengangguk, lalu kembali menatap ponselnya. Anita menatap suaminya. Dalam hati, Anita merasa ada sesuatu yang semakin jelas. Bukan bukti, tapi pola. Dan pola itu membuat dadanya sesak. Di luar, malam terasa biasa. Di dalam rumah, semuanya masih tampak rapi. Tetapi di dalam hati Anita, ada retakan kecil yang semakin panjang. Retakan yang belum berani disebut pengkhianatan, tapi sudah cukup untuk membuat Anita kehilangan rasa aman di tempat yang seharusnya paling aman. Malam itu, Anita menutup mata sambil menahan air mata yang tidak ia biarkan jatuh. Karena ia belum siap menerima alasan sebenarnya kenapa rumahnya tiba-tiba terasa jauh, padahal ia tinggal di dalamnya. Pagi berikutnya, Anita bangun lebih cepat dari biasanya. Ia tidak langsung turun ke dapur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung Mas David yang masih terlelap. Di balik selimut, suaminya tampak tenang. Nafasnya teratur, wajahnya damai. Anita sempat berpikir, mungkin semua ini hanya perasaannya saja.
Mungkin ia terlalu sensitif. Mungkin ia sedang lelah. Tapi rasa tidak tenang itu tidak hilang. Malah menempel seperti debu yang semakin sulit dibersihkan. Anita turun ke dapur, menyalakan kompor, lalu membuat sarapan sederhana. Ia sengaja memilih menu yang cepat agar bisa memperhatikan Mas David lebih lama. Saat suaminya turun, seperti biasa, rapi, wangi, dan tidak terlihat seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Mas David duduk, mengambil ponsel, lalu makan sambil sesekali menatap layar. Anita tidak mengomentari. Ia hanya menyusun napas. Beberapa waktu terakhir, Anita mulai merasakan keuangan rumah tangga mereka seperti bergerak tanpa ia pegang. Dulu, semuanya jelas. Mas David selalu bilang berapa yang ia transfer untuk kebutuhan rumah. Anita mengelola, mencatat, membayar tagihan, dan menyisihkan sedikit untuk tabungan. Mereka tidak pernah kekurangan, tapi juga tidak berlebihan. Hidup mereka mapan, rapi, dan seimbang. Sekarang, yang berubah bukan jumlah uang yang masuk. Yang berubah adalah rasa. Ada yang terasa janggal, seperti angka-angka yang bergerak tidak sesuai kebiasaan. Anita tidak langsung menyadarinya dari satu kejadian besar, melainkan dari banyak kejadian kecil yang terkumpul jadi satu garis mencurigakan. Pagi itu, setelah Mas David berangkat kerja, Anita membuka laci meja dekat ruang tamu. Di situ ia menyimpan map tagihan, bukti transfer, dan catatan rumah tangga. Kebiasaan yang ia lakukan setiap awal bulan. Ia tidak pernah berniat mengawasi suaminya. Ia hanya ingin semuanya tertata. Tapi saat ia membuka catatan transfer terakhir, ada rasa dingin yang merambat pelan. Transfer bulan ini jumlahnya sama seperti biasa. Namun Anita menemukan satu hal yang mengganggu. Saldo rekening rumah tangga mereka jauh lebih kecil dari perkiraan. Padahal pengeluaran bulan ini tidak ada yang besar. Tidak ada acara keluarga. Tidak ada renovasi. Tidak ada pembelian barang mahal. Anita menghitung ulang dengan teliti. Ia memeriksa satu-satu pembayaran listrik, air, internet, iuran lingkungan, belanja dapur, dan kebutuhan harian. Semuanya normal. Anita mencoba menahan diri agar tidak panik. Ia berpikir mungkin ada pembayaran otomatis yang lupa ia catat. Ia lalu membuka aplikasi bank di ponselnya, memeriksa mutasi rekening yang biasa dipakai Mas David untuk keperluan rumah. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat ada beberapa transaksi keluar dengan nominal yang tidak kecil, tersebar dalam beberapa hari, dan semuanya menuju rekening yang tidak ia kenal. Angkanya tidak sampai ratusan juta, tapi cukup besar untuk membuat rumah tangga mereka terasa seperti bocor. Ada transfer 5 juta, 7 juta, lalu 10 juta. Ada pula transaksi belanja dengan nama merchant yang asing baginya, seolah bukan kebutuhan rumah. Anita menutup ponsel sebentar, menarik napas, lalu membukanya lagi. Ia takut salah lihat, tapi angka-angka itu tetap ada. Ia duduk di sofa, menatap layar seperti menatap sesuatu yang bisa memukul wajahnya kapan saja. Dalam hati, Anita berkata pada dirinya sendiri, "Tenang dulu, bisa jadi ini urusan kerja." Ia tidak ingin buru-buru menyimpulkan. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin sulit tenang. Mas David tidak pernah cerita apapun soal pengeluaran itu. Padahal dulu, sekecil apapun, Mas David selalu bilang, kalau beli sepatu, ia cerita. Kalau kirim uang ke ibunya, ia cerita. Sekarang, diam. Siang harinya, Anita mencoba menghubungi Mas David. Bukan untuk menuduh, tapi untuk memastikan. Ia mengirim pesan singkat dengan bahasa paling aman yang bisa ia susun. "Mas, aku cek mutasi rekening. Ada beberapa transfer besar. Itu buat apa ya? Biar aku catat." Pesan itu terkirim. Anita menunggu balasan sambil mencoba melakukan kegiatan lain. Ia menyapu, mengepel, menjemur baju, menata kamar. Tapi pikirannya tidak ikut bergerak. Pikirannya menempel di angka-angka tadi. 1 jam kemudian,
Mas David membalas singkat. Itu urusan kerja. Nanti aku jelasin. Anita membaca pesan itu berkali-kali. Urusan kerja adalah jawaban yang rapi, tapi terlalu umum. Anita ingin tanya lagi, tapi ia menahan. Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang menginterogasi. Ia juga tidak mau membuat suaminya merasa diawasi. Ia memilih menunggu malam. Saat malam tiba, Mas David pulang lebih awal dari biasanya. Anita sengaja menyiapkan makan malam tanpa banyak kata. Ia ingin obrolan tidak dimulai dari emosi. Ia ingin memancing penjelasan dengan cara yang tenang. Tapi sepanjang makan, Mas David terlihat seperti orang yang sedang mengejar waktu. Ia makan cepat, lalu berdiri untuk mencuci tangan. Anita menahan napas, lalu berkata pelan, "Mas, soal transfer-transfer itu, aku cuma mau tahu, supaya catatan rumah tetap rapi." Mas David berhenti sebentar, lalu menatap Anita. Tatapannya bukan marah, tapi ada sesuatu yang membuat Anita tidak nyaman. Seperti tatapan orang yang sedang menimbang kalimat. "Itu buat bantu teman kantor," jawab Mas David akhirnya. Anita mengernyit kecil. "Bantu apa?" Mas David menarik kursi, duduk lagi, seolah mempersiapkan cerita. "Ada proyek yang butuh talangan dulu. Nanti balik kok. Aku nggak mau kamu kepikiran, makanya aku belum cerita." Jawabannya terdengar masuk akal, tapi Anita merasa ada bagian yang kosong. Ia mencoba tetap tenang. "Proyek apa? Kok talangannya lewat rekening itu?" Mas David tersenyum tipis. "Ya biasa. Urusan kantor. Ribet kalau dijelasin. Yang penting aman." Kata "ribet" itu membuat Anita ingin berhenti bertanya. Karena setiap kali suaminya bilang ribet, artinya ia tidak mau membicarakan. Anita menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Oke. Aku cuma kaget aja soalnya besar." Mas David berdiri lagi, seolah merasa obrolan itu selesai. "Nanti juga balik, Nit. Kamu percaya aja." Kalimat itu seperti pisau yang halus. "Kamu percaya aja." Anita ingin percaya, tapi kalimat itu terasa seperti perintah, bukan permintaan. Anita mengangguk lagi, menahan rasa yang tiba-tiba membuat dadanya sesak. Malam itu, Anita masuk kamar lebih dulu. Ia duduk di depan cermin, melepas ikat rambut, lalu menatap wajahnya sendiri. Ia melihat dirinya tampak baik-baik saja. Tidak ada luka fisik, tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Tapi ada perasaan seperti sedang dipeluk oleh kebohongan yang lembut. Mas David masuk kamar beberapa menit kemudian. Ia rebahan sambil membuka ponsel. Anita menoleh. Ada notifikasi masuk. Lalu Mas David buru-buru menutup layar. Anita tidak bisa memastikan apa isi pesannya. Tapi gerak cepat itu sudah cukup membuat nalurinya menekan lebih kuat. Anita mencoba bicara lagi, suaranya lebih pelan. "Mas, kalau memang urusan proyek, kapan baliknya?" Mas David menghela napas, seperti orang yang sedang dikejar sesuatu. "Nunggu selesai, Nit. Kamu jangan terlalu mikir." Anita menatap langit-langit kamar. Di dalam hati, ia berdebat dengan dirinya sendiri. Bagian dirinya yang ingin jadi istri baik berkata, "Jangan curiga terus. Nanti kamu capek sendiri." Tapi bagian lain, yang selama ini ia tekan, berkata, "Angka-angka itu nyata. Diamnya juga nyata." Beberapa hari berlalu, dan transaksi itu tidak berhenti. Anita mulai melihat polanya. Transfer selalu dilakukan di jam-jam tertentu. Sering menjelang malam, kadang pagi buta. Jumlahnya bervariasi tapi tetap besar. Dan yang paling membuat Anita makin yakin ada yang salah, Mas David mulai mengurangi uang belanja dengan cara halus. "Bulan ini kita hemat dulu ya," kata Mas David suatu pagi saat Anita hendak belanja bulanan. Anita menatap suaminya. "Hemat kenapa?" Mas David menjawab cepat, "Ya karena lagi banyak kebutuhan."
Kebutuhan apa, Mas? Anita ingin bertanya, tapi lagi-lagi ia menahan. Ia tidak mau debat pagi-pagi. Ia tidak mau rumah berubah jadi medan perang. Anita akhirnya belanja lebih sedikit. Ia mengurangi beberapa kebutuhan yang biasa ia beli. Ia mengurangi camilan, mengurangi lauk, mengurangi hal-hal kecil yang biasanya membuat rumah terasa hangat. Ia melakukan itu tanpa mengeluh. Tapi di dalam hati, ada rasa sakit yang sulit dijelaskan. Bukan soal uangnya, tapi soal cara uang itu seperti pergi tanpa pamit. Suatu sore, Anita pergi ke minimarket dekat rumah. Di parkiran, ia bertemu tetangganya, Bu Reni, yang terkenal suka ngobrol. Bu Reni tersenyum ramah. "Anita, suamimu sekarang sering pulang malam ya? Kerjaannya lagi padat banget?" Anita tersenyum kecil. "Iya Bu, lagi banyak kerjaan." Bu Reni mengangguk-angguk. "Semoga kuat ya. Tapi Mas David itu suami baik kok. Jarang-jarang ada yang sopan begitu." Lagi-lagi pujian. Anita mengangguk, lalu pamit. Ia berjalan pulang sambil membawa belanjaan kecil. Dalam hati, ia merasa aneh. Semua orang memuji Mas David. Sementara ia di rumah mulai merasa asing. Malam itu, saat Mas David tidur lebih dulu karena lelah, Anita duduk di ruang tamu sendirian. Lampu kecil menyala. Rumah sunyi. Anita membuka map catatannya lagi. Ia menulis angka-angka di kertas, mencoba menyusun logika. Ia bahkan mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini bisa dijelaskan. Tapi setiap ia menulis, setiap ia menghitung, perasaan itu justru semakin kuat. Ada sesuatu yang diambil dari rumah mereka, bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan. Anita menatap halaman catatan yang penuh angka. Lalu ia menutup map itu pelan. Di kepalanya, satu kalimat muncul jelas, membuat tenggorokannya kering. Kalau ini bukan untuk rumah, uang itu pergi kemana? Dan untuk pertama kalinya, Anita merasakan bahwa pertanyaan itu bukan sekadar soal keuangan. Pertanyaan itu seperti pintu kecil yang mulai terbuka, menunjukkan bahwa di balik rapi dan sopannya Mas David, ada hidup lain yang selama ini sengaja ia sembunyikan. Pagi itu Anita bangun dengan kepala berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena pikirannya terus berputar. Ia tetap melakukan rutinitas seperti biasa, seolah rumahnya tidak sedang retak. Ia menyiapkan sarapan, menyapu lantai, menata ruang tamu. Semua terlihat normal. Tapi di dalam dirinya, ada rasa curiga yang semakin sulit ditekan. Anita mulai paham, selama ini ia bukan tidak melihat, hanya memilih tidak menatap terlalu lama. Mas David berangkat kerja dengan tenang seperti biasa. Ia sempat bertanya, "Kamu mau kemana hari ini?" "Paling belanja sama mampir ke rumah ibu," jawab Anita. Mas David mengangguk, lalu berangkat tanpa banyak kata. Anita menutup pintu, lalu berdiri beberapa detik di baliknya. Ia menunggu suara motor atau mobil Mas David menjauh. Setelah rumah benar-benar sunyi, Anita mengambil ponselnya dan membuka mutasi rekening lagi. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri tidak akan mengulang-ulang. Tapi setiap kali ia mencoba berhenti, rasa ingin tahu itu seperti menariknya kembali. Hari itu, ada satu transaksi yang membuat matanya berhenti lama. Bukan transfer ke rekening yang sama seperti sebelumnya, melainkan pembayaran dengan nama merchant yang berbeda. Nama tempatnya seperti nama penginapan atau properti. Angkanya tidak kecil. Ada juga kode-kode yang tidak ia mengerti. Anita memicingkan mata, lalu menyalin nama merchant itu ke catatan. Ia tidak langsung berprasangka. Ia hanya ingin tahu itu apa. Sementara, ia menyiapkan diri untuk pergi. Setelah mandi dan berpakaian rapi, ia membawa tas kecil dan keluar rumah. Tapi alih-alih langsung menuju minimarket atau rumah ibunya, Anita berhenti di sebuah kafe kecil yang menyediakan wifi. Ia memilih tempat itu bukan karena ingin nongkrong, melainkan karena ia ingin mencari informasi tanpa terganggu. Di rumah, ia takut pikirannya terlalu ramai.
Di tempat umum, ia bisa berpura-pura tenang. Anita duduk di sudut, memesan teh hangat, lalu membuka ponsel. Ia mengetik nama merchant yang tadi ia catat. Hasil pencarian muncul pelan-pelan. Ada beberapa tautan, ada alamat, ada ulasan orang. Lalu ada satu nama yang membuat Anita membeku. Nama sebuah kawasan villa di luar kota, terkenal mewah dan privat. Tempat yang biasanya dikunjungi orang untuk liburan tenang, atau untuk menyembunyikan diri. Anita menelan ludah. Ia membuka peta, melihat lokasi. Jaraknya tidak terlalu jauh dari kota mereka. Bisa ditempuh 2 jam lebih sedikit. Anita mencoba meyakinkan diri bahwa itu bisa jadi tempat meeting, tempat gathering kantor, atau tempat sewa untuk acara tertentu. Tapi ia ingat, Mas David tidak pernah bilang ada acara kantor di luar kota. Anita juga ingat, suaminya beberapa kali pergi akhir pekan dengan alasan urusan kerja sebentar. Tangan Anita terasa dingin. Ia menutup ponsel, lalu memegang gelas tehnya untuk menenangkan diri. Dalam hati, ia berkata, "Tenang dulu, jangan liar." Namun nalurinya tidak mau berhenti. Sore hari, Anita benar-benar pergi ke rumah ibunya seperti biasa. Ia sengaja melakukan itu agar dirinya terlihat normal. Ia tidak ingin ada orang yang curiga. Tapi sepanjang perjalanan, pikirannya terus menempel pada nama kawasan villa itu. Ia bertemu ibunya, membantu menyiapkan masakan, mendengarkan cerita keluarga, tersenyum saat diajak bercanda. Namun semua terasa seperti ia sedang memainkan peran, sementara hatinya ada di tempat lain. Malamnya, Mas David pulang agak larut. Anita menyambut dengan wajah biasa. Ia tidak membahas apapun soal villa. Ia bahkan tidak menyebut transaksi tadi. Ia menunggu momen yang tepat. Atau mungkin ia menunggu keberanian yang belum muncul. Setelah Mas David tidur, Anita kembali membuka ponsel. Kali ini ia lebih berani. Ia mencari lagi dengan lebih detail. Ia mengetik nama kawasan villa, lalu menelusuri beberapa informasi. Dari satu tautan ke tautan lain, ia menemukan daftar penyewaan villa yang dikelola oleh beberapa agen. Ada foto-foto villa mewah, halaman luas, kolam renang, dan pemandangan yang indah. Anita menatap layar lama sekali. Rasanya aneh. Suaminya menghemat uang belanja. Tapi di luar sana ada tempat mewah yang seolah sedang disiapkan. Anita menutup ponsel, lalu memejamkan mata. Ia mencoba tidur. Tapi matanya tidak bisa terpejam. Di dalam kepalanya, ada suara kecil yang berkata, "Kalau ini bukan untuk kerja, berarti untuk siapa?" Keesokan paginya, Mas David berkata ia harus pergi lagi akhir pekan. "Ada urusan penting," katanya sambil merapikan kemeja. Anita menatapnya. "Urusan kantor lagi?" Mas David mengangguk. "Iya, aku cuma sebentar." Anita tersenyum tipis. "Oke." Suaminya pergi tanpa curiga. Anita menatap punggungnya sampai hilang dari pandangan. Saat pintu tertutup, Anita merasa seperti ada sesuatu yang mengunci di dalam dirinya. Ia tidak bisa hanya menunggu. Ia tidak bisa terus hidup dalam kabut. Ia harus tahu, meski itu akan menyakitkan. Hari Jumat sore, Anita membuat keputusan yang ia sendiri tidak pernah bayangkan. Ia akan mengikuti jejak itu. Ia tidak berniat membuat keributan. Ia hanya ingin memastikan. Ia menyiapkan tas kecil, membawa uang secukupnya, membawa charger, dan memakai pakaian yang sederhana agar tidak mencolok. Ia bilang pada ibunya lewat pesan bahwa ia mungkin tidak sempat datang besok, karena ada urusan rumah. Ia menutup alasan itu dengan rapi, seperti orang yang takut hidupnya terbuka. Sabtu pagi, Mas David pergi lebih dulu. Ia pamit dengan kalimat singkat, lalu berangkat. Anita menunggu 1 jam agar jaraknya cukup jauh. Setelah itu, Anita keluar rumah, memesan kendaraan, lalu berangkat ke arah lokasi villa yang ia temukan. Perjalanan terasa panjang. Jalanan keluar kota,
pemandangan sawah, kemudian perbukitan. Anita duduk diam di kursi belakang, menatap jendela tanpa benar-benar melihat. Dadanya seperti diikat. Sesekali ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia terus berkata dalam hati, mungkin ini cuma salah paham. Mungkin aku terlalu curiga. Tapi setiap kali ia mengulang kalimat itu, ia ingat transaksi, ingat penghematan, ingat ponsel yang selalu disembunyikan. Ketika kendaraan memasuki kawasan villa, suasana berubah. Jalanan lebih sepi, gerbang besar, penjagaan ketat. Banyak pohon rindang dan rumah-rumah besar yang jaraknya jauh satu sama lain. Anita merasa asing. Tempat itu terlalu mewah untuk urusan kerja yang sebentar. Anita tidak langsung masuk. Ia meminta sopir berhenti di warung kecil yang agak jauh dari gerbang utama. Ia turun, membeli air mineral, lalu duduk sejenak. Ia mengamati. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya nomor villa. Ia hanya punya nama kawasan dan rasa curiga. Anita lalu membuka ponsel dan mencari lagi. Lebih dalam, lebih detail. Ia masuk ke salah satu situs penyewaan yang mencantumkan kontak agen. Dengan tangan gemetar, Anita menghubungi nomor itu lewat chat, berpura-pura sebagai calon penyewa yang ingin memastikan ketersediaan villa tertentu. Ia menulis singkat, sopan, seperti orang yang memang ingin liburan keluarga. Beberapa menit kemudian, agen membalas. Ia mengirim daftar villa yang tersedia beserta nama-nama. Anita membaca satu-satu. Sampai matanya berhenti pada satu nama pemesan yang membuatnya langsung kaku. Nama yang tidak ia kenal, tapi ada catatan kecil yang mengandung nomor kontak. Dan nomor kontak itu adalah nomor Mas David. Anita menutup mulutnya pelan. Matanya panas. Dadanya seperti jatuh. Ia memeriksa lagi, memastikan ia tidak salah lihat. Tapi nomor itu jelas. Nomor Mas David yang ia hafal di luar kepala. Anita merasa dunia di sekitarnya mengecil. Suara orang, suara kendaraan, angin, semuanya seperti jauh. Ia hanya melihat satu hal, bukti bahwa suaminya benar-benar punya hubungan dengan villa itu. Dan yang lebih membuatnya terguncang, nama pemesannya bukan Mas David. Nama pemesannya orang lain. Anita menelan napas, lalu menulis lagi pada agen. Boleh minta lokasi villanya? Saya mau survei dulu dari luar. Agen mengirim titik lokasi dan nomor blok. Anita menatap titik itu lama sekali. Tangannya gemetar. Ia ingin berhenti sampai di sini. Bukti ini saja sudah cukup untuk menghancurkan. Tapi kalau ia pulang sekarang, pikirannya akan terus menggantung. Ia harus melihat sekali saja, agar hatinya berhenti menebak. Anita berjalan pelan menuju area yang ditunjukkan. Ia tidak masuk dengan berani. Ia seperti orang yang sedang ditarik oleh sesuatu. Jalanan kecil di antara villa-villa itu sunyi. Ada beberapa mobil terparkir di halaman rumah besar. Anita memperlambat langkah saat melihat sebuah villa dengan pagar tinggi, dinding batu rapi, dan gerbang besi yang tertutup. Di depan villa itu, terparkir sebuah mobil yang sangat ia kenal. Mobil Mas David. Anita berhenti. Kakinya seperti lemas. Ia menatap mobil itu lama sekali. Dalam beberapa detik, semua alasan rapi yang selama ini diberikan Mas David runtuh seperti kertas basah. Ini bukan urusan kantor. Ini bukan meeting. Ini bukan proyek. Ini tempat lain. Tempat rahasia. Tempat yang sengaja disembunyikan. Villa itu bukan untuk bisnis. Villa itu bukan untuk kerja. Villa itu rumah kedua yang suaminya bangun diam-diam untuk seorang perempuan lain. Anita berdiri di balik pohon besar, mencoba menenangkan napas. Ia tidak mau terlihat. Ia tidak tahu apa yang ada di dalam. Tapi hanya melihat mobil itu saja sudah cukup membuat tangannya dingin. Beberapa menit kemudian, pintu villa terbuka. Seorang perempuan keluar. Rambutnya terurai rapi, pakaiannya bagus,
Langkahnya santai seperti orang yang sudah biasa berada di tempat itu. Ia membawa gelas minuman dan tertawa kecil, seolah hidupnya ringan. Lalu, di belakangnya, muncul Mas David. Mas David terlihat berbeda. Tidak seperti suami yang pulang ke rumah dengan wajah lelah dan datar. Di sana, ia tampak lebih segar. Ia tersenyum. Ia berdiri dekat perempuan itu, bicara pelan, lalu perempuan itu menyentuh lengan Mas David dengan akrab. Gerakan yang tidak mungkin dilakukan kalau mereka hanya teman kerja. Anita menutup mulutnya lagi, kali ini menahan suara yang hampir keluar. Matanya panas, dadanya sakit. Dalam hitungan detik, dunia yang selama ini ia jaga rapi hancur di depan matanya sendiri. Ia ingin maju. Ia ingin berteriak. Ia ingin menghampiri dan bertanya, "Aku ini siapa?" Tapi tubuhnya tidak bergerak. Ia seperti membeku. Ada rasa malu yang menekan lebih kuat dari amarah. Malu karena ia istri sah, tapi berdiri seperti orang asing yang mengintip suaminya sendiri. Perempuan itu masuk kembali ke dalam villa, sementara Mas David menutup pintu, lalu berjalan ke arah mobil sebentar, mengambil sesuatu dari bagasi, lalu kembali masuk. Semua terjadi cepat, biasa, dan tenang. Seolah mereka sudah menjalani ini berkali-kali. Anita berdiri beberapa saat lebih lama. Ia tidak tahu berapa menit. Ia hanya tahu napasnya berat dan dadanya seperti dipukul. Saat akhirnya ia memutuskan pergi, kakinya terasa tidak kuat. Ia berjalan pelan menjauh, menahan air mata agar tidak jatuh di tempat itu. Di warung kecil tempat ia tadi berhenti, Anita duduk lagi. Tangannya gemetar saat membuka botol air. Ia minum, tapi tenggorokannya terasa kering. Ia menatap kosong ke jalanan. Dunia terasa seperti berputar. Dalam hati, Anita berkata pelan, "Jadi ini jawabannya. Villa itu bukan untuk bisnis. Villa itu bukan untuk kerja. Villa itu rumah kedua yang suaminya bangun diam-diam untuk seorang perempuan lain." Anita pulang sore itu dengan tubuh yang seperti bukan miliknya. Dalam perjalanan, ia tidak menangis keras. Air matanya jatuh pelan, diam-diam, seperti luka yang terlalu besar untuk dipamerkan. Saat sampai rumah, ia masuk seperti biasa, menutup pintu, lalu berdiri di ruang tamu yang rapi. Rumahnya tetap sama. Sofa tetap di tempatnya. Meja makan tetap bersih. Tapi Anita tahu, sejak hari itu, tidak ada lagi yang benar-benar sama. Dan yang lebih menyakitkan, ia juga tahu satu hal. Ia belum siap mengatakannya pada siapapun. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia ingin memilih waktu dan cara yang tidak membuat dirinya terlihat sebagai korban yang dipermainkan. Anita memilih diam, menelan kehancuran itu sendirian, sambil memegang satu tekad yang mulai tumbuh pelan di dalam dadanya. Kalau Mas David bisa menyembunyikan hidupnya, maka Anita juga bisa menyusun langkahnya tanpa terlihat. Pikiran itu terus berputar di kepala Anita sepanjang malam. Ia berbaring di ranjang yang sama, di rumah yang sama, di samping laki-laki yang kini terasa seperti orang asing. Mas David pulang malam itu dengan wajah biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ia makan, mandi, lalu tidur tanpa banyak bicara. Anita memperhatikannya dalam diam. Setiap tarikan napas Mas David terasa seperti ejekan. Ia ingin membangunkannya, ingin bertanya, ingin menangis di depannya. Tapi tubuhnya kaku. Ada sesuatu dalam dirinya yang menahan semua reaksi itu, seolah berkata, "Belum sekarang." Pagi harinya, Anita bangun dengan mata sembab yang ia tutupi dengan rapi. Ia tetap membuatkan sarapan. Ia tetap bertanya hal-hal ringan. Ia tetap tersenyum. Mas David tidak curiga. Ia berangkat kerja seperti biasa, meninggalkan Anita dengan rumah yang terasa semakin sunyi. Begitu pintu tertutup, Anita duduk lama di kursi makan. Tangannya gemetar. Ia tidak lagi bertanya-tanya apakah yang ia lihat kemarin nyata atau tidak. Yang kini ia rasakan adalah kemarahan yang tertahan, bercampur luka yang dalam.
Anita tidak langsung melakukan apa-apa hari itu. Ia justru memilih mengamati. Ia membuka catatan keuangan lagi, tapi kali ini bukan sekadar melihat angka. Ia mencocokkan tanggal. Ia mencocokkan jumlah. Ia mengingat kembali waktu-waktu Mas David pergi. Semua terasa saling terhubung. Uang yang hilang, itu bukan hilang. Uang itu berpindah. Dan berpindahnya teratur, rapi. Seperti aliran kehidupan lain yang selama ini ia biayai tanpa sadar. Beberapa hari kemudian, Anita kembali ke kawasan villa itu. Kali ini bukan dengan langkah gemetar seperti sebelumnya. Ia datang dengan kepala lebih dingin, meski dadanya tetap sakit. Ia memilih waktu siang, saat matahari terang, saat ia bisa melihat dengan jelas tanpa diselimuti ketakutan. Ia tidak masuk ke villa yang sama. Ia berhenti di kafe kecil di dalam kawasan itu, tempat orang-orang biasa duduk santai. Dari tempat itu, Anita bisa melihat lalu lalang orang. Ia memperhatikan. Ia menunggu. Dan tidak lama kemudian, perempuan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Perempuan itu keluar dari villa dengan pakaian santai tapi mahal. Rambutnya tersisir rapi. Kulitnya terawat. Tangannya memegang kunci mobil. Mobil lain yang bukan milik Mas David. Mobil yang jelas dibeli bukan dari hasil keringatnya sendiri. Anita memperhatikan cara perempuan itu berjalan, cara ia tersenyum pada petugas, cara ia memesan minuman di kafe. Perempuan itu terlihat seperti orang yang hidup tanpa beban. Seperti seseorang yang tahu bahwa semua kebutuhannya sudah dipenuhi. Tidak ada wajah cemas. Tidak ada raut menunggu. Tidak ada sikap sembunyi-sembunyi. Seolah villa itu memang rumahnya. Anita menunduk, menahan napas. Ada rasa panas di dadanya. Bukan hanya karena Mas David berselingkuh, tapi karena ia membangun kehidupan kedua yang begitu nyaman. Sementara di rumah, Anita menghemat belanja, mengurangi kebutuhan, dan menahan diri agar rumah tangga tetap terlihat stabil. Dari percakapan singkat yang tidak sengaja Anita dengar, ia tahu perempuan itu sudah lama tinggal di sana. Petugas kafe menyebut namanya dengan akrab. Mereka tahu kebiasaannya. Mereka tahu minuman favoritnya. Mereka tahu jam-jam ia biasanya keluar. Itu artinya, ini bukan hubungan sesaat. Ini bukan kesalahan singkat. Ini kehidupan yang direncanakan. Anita pulang dengan kepala penuh. Di rumah, ia duduk lama di ruang tamu. Ia menatap sekeliling. Sofa yang ia pilih bersama Mas David. Meja makan tempat mereka dulu tertawa. Dinding yang pernah ia hiasi dengan foto-foto kebersamaan. Semua terasa seperti milik orang lain. Ia merasa dirinya seperti tamu di hidupnya sendiri. Malamnya, Mas David pulang membawa oleh-oleh kecil. Tadi ada klien kasih, katanya sambil tersenyum. Dulu, hal seperti ini membuat Anita senang. Sekarang, senyum itu terasa palsu. Anita menerimanya, mengucapkan terima kasih, lalu menyimpannya tanpa membuka. Di dalam kamar, saat Mas David mandi, Anita membuka ponselnya dan melihat foto-foto villa yang sempat ia simpan diam-diam. Ia membandingkannya dengan mutasi rekening. Ia mencatat semua dengan rapi. Tanggal, jumlah, waktu. Ia bukan lagi istri yang berharap penjelasan. Ia mulai menjadi perempuan yang mengumpulkan bukti. Anita menyadari satu hal penting. Mas David tidak hanya berbohong tentang perempuan itu. Ia juga berbohong tentang dirinya sendiri. Tentang kesetiaan. Tentang tanggung jawab. Tentang arti rumah. Dan yang paling menyakitkan, Mas David melakukannya dengan tenang, seolah yakin tidak akan pernah ketahuan. Dalam beberapa hari berikutnya, Anita semakin pandai berpura-pura. Ia tidak lagi menunjukkan kecurigaan. Ia justru terlihat lebih lembut. Ia bertanya soal kerja dengan nada ringan. Ia tidak lagi mempersoalkan uang belanja. Ia bahkan menyiapkan keperluan Mas David saat suaminya bilang akan pergi keluar kota. Mas David terlihat lega. Ia semakin bebas.
Dan dari situ, Anita semakin yakin. Tidak ada rasa bersalah di wajah laki-laki itu. Tidak ada tanda ingin berhenti. Kehidupan ganda itu sudah terlalu nyaman untuk ditinggalkan. Malam-malam Anita kini dipenuhi dialog dengan dirinya sendiri. Ada bagian dalam dirinya yang ingin segera membongkar semuanya. Ingin melihat Mas David panik. Ingin melihat perempuan itu kehilangan kenyamanan. Tapi ada bagian lain yang lebih kuat, yang berkata bahwa ledakan emosi hanya akan membuatnya terlihat kalah. Anita tidak ingin menjadi perempuan yang marah tanpa kendali. Ia ingin menjadi perempuan yang memilih waktu dengan tepat. Ia mulai membayangkan keluarga besar Mas David. Orang-orang yang selama ini memuji kesopanan dan ketenangan suaminya. Ia membayangkan wajah-wajah mereka saat tahu kenyataan ini. Tapi Anita tahu, kebenaran yang disampaikan tanpa persiapan hanya akan menjadi drama. Ia tidak ingin drama. Ia ingin keadilan. Di dalam hatinya, kemarahan itu tidak hilang. Ia hanya disimpan. Luka itu tidak sembuh. Ia hanya ditutup sementara. Anita mulai memahami, ini bukan lagi soal cinta yang dihianati. Ini soal harga diri yang diinjak pelan-pelan. Suatu malam, saat Mas David sudah tertidur, Anita berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri lama. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya berbeda. Ada keteguhan yang mulai tumbuh. Ia tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" Ia mulai bertanya, "Apa yang akan aku lakukan?" Di luar, rumah tetap tenang. Tidak ada suara pertengkaran. Tidak ada tanda kehancuran. Tapi di dalam diri Anita, sesuatu telah berubah. Ia sudah melihat kenyataan dengan matanya sendiri. Gundik itu hidup nyaman, difasilitasi penuh, sementara ia diminta percaya dan berhemat. Dan sejak malam itu, Anita tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan meledak sekarang. Ia akan menunggu. Ia akan mengatur langkah. Karena kalau Mas David bisa hidup dengan dua wajah, maka Anita akan memastikan, saat kebenaran dibuka, tidak ada satupun yang bisa menyangkal siapa yang benar-benar dirugikan. Sejak hari itu, Anita mengubah caranya berjalan di dalam rumah. Bukan langkah kakinya yang berubah, melainkan sikap batinnya. Ia tidak lagi membiarkan emosi memimpin. Setiap kemarahan yang muncul ia simpan rapi. Seperti menyimpan benda tajam di tempat yang tidak terlihat. Di luar, ia kembali menjadi Anita yang orang kenal. Ramah, tenang, dan tidak banyak bertanya. Di dalam, ia menghitung waktu. Pagi-pagi kembali terasa normal. Anita bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, menyeduh kopi Mas David dengan takaran yang sama seperti dulu. Ia tidak lagi menghindari tatap mata. Ia bahkan tersenyum lebih sering. Mas David, yang beberapa waktu terakhir seperti hidup di antara dua dunia, tampak lebih rileks. Ia tidak lagi menjawab dengan nada defensif. Ia mulai kembali bercerita sedikit tentang kantor, tentang rekan kerja, tentang hal-hal ringan. Anita mendengarkan dengan seksama, bukan untuk percaya, melainkan untuk mengenali kebohongan yang disusun semakin rapi. Anita tidak lagi membahas uang. Ia tidak lagi bertanya soal transfer. Ia menerima uang belanja berapapun yang diberikan Mas David tanpa komentar. Ia menyesuaikan pengeluaran tanpa mengeluh. Semua ia lakukan dengan wajah yang sama seperti dulu. Mas David tampak lega. Kecurigaan yang mungkin sempat terlintas di kepalanya perlahan menghilang. Anita menjadi ruang aman lagi baginya. Di tengah semua itu, Anita tetap bergerak, diam-diam. Ia menyimpan salinan mutasi rekening di folder pribadi. Ia mencatat tanggal-tanggal Mas David pergi. Ia menyimpan foto lokasi villa, alamat, dan tangkapan layar percakapan dengan agen. Semuanya ia rapikan tanpa emosi. Tidak ada air mata saat ia menyusun bukti. Air mata hanya datang malam hari, ketika ia sendirian di kamar mandi, membiarkan air mengalir agar suaranya tenggelam. Akhir pekan berikutnya, ada acara keluarga besar di rumah orang tua Anita. Ulang tahun ibunya. Biasanya,
Anita akan merasa lelah karena harus menyiapkan banyak hal. Kali ini berbeda. Anita justru terlihat bersemangat. Ia memilih baju yang rapi, menyiapkan kue, dan memastikan Mas David ikut datang. Mas David tampak senang. Di hadapan keluarga besar, ia kembali menjadi menantu ideal. Ia menyalami semua orang, membantu mengangkat kursi, dan tersenyum sopan. Anita memperhatikan semua itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada bagian dalam dirinya yang muak melihat betapa mudahnya Mas David memainkan peran. Tapi ada juga bagian lain yang justru semakin tenang. Karena di tempat seperti inilah, di hadapan orang-orang yang selama ini memuji suaminya, kebenaran nanti akan terasa paling tajam. Di tengah keramaian, beberapa anggota keluarga mendekati Anita. Mereka memuji rumah tangganya, memuji Mas David yang terlihat semakin mapan. "Kamu itu beruntung, Mit," kata salah satu bibinya. "Suamimu jarang yang kayak begitu." Anita tersenyum. "Iya, Tante." Tidak ada nada pahit di suaranya. Tidak ada sindiran. Hanya senyum yang rapi. Senyum orang yang tahu sesuatu, tapi belum waktunya berbicara. Di dalam dadanya, hatinya bergetar, tapi bukan karena takut. Karena ia tahu, pujian-pujian itu suatu hari akan berubah menjadi keheningan yang memalukan bagi orang yang salah. Malam itu, setelah pulang dari acara keluarga, Mas David terlihat lebih santai dari biasanya. Ia bahkan mengajak Anita bicara sebelum tidur. "Keluargamu selalu bikin aku ngerasa diterima," katanya. Anita menoleh. "Kamu memang selalu kelihatan baik di mata orang." Mas David tertawa kecil, menganggapnya pujian. Anita ikut tersenyum. Ia tidak menambahkan apapun. Ia membiarkan kalimat itu menggantung di udara, menjadi pengingat bagi dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti sandiwara yang disepakati sepihak. Mas David pergi dan pulang tanpa dicurigai. Anita menjalani perannya dengan tenang. Ia bahkan sesekali mengirim pesan lebih dulu, menanyakan kabar, mengingatkan makan. Mas David membalas dengan cepat. Kedekatan itu terasa aneh bagi Anita, seperti sesuatu yang sengaja dihidupkan agar kebohongan tetap aman. Di sela-sela itu, Anita mulai memikirkan satu momen besar. Bukan momen untuk berteriak atau menangis, tapi momen yang terukur. Ia memikirkan siapa saja yang harus hadir. Kapan waktu yang tepat? Bagaimana cara menyampaikannya agar tidak ada yang bisa memutarbalikkan keadaan? Ia tidak ingin menjadi perempuan yang dituduh berlebihan atau emosional. Ia ingin fakta berbicara sendiri. Suatu malam, saat Mas David sudah tertidur, Anita duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia membuka kembali semua catatannya. Tangannya berhenti pada satu tanggal tertentu, tanggal yang akan datang, ketika keluarga besar Mas David akan berkumpul untuk sebuah acara penting. Anita menatap kalender lama sekali. Di dadanya, ada rasa takut yang wajar, tapi di atas rasa takut itu, ada keyakinan yang lebih kuat. Diamnya Anita bukan karena ia tidak berani. Diamnya karena ia tahu, kebisingan hanya akan memberi celah bagi Mas David untuk berkelit. Anita ingin keadilan, bukan keributan kosong. Ia ingin saat kebenaran keluar, tidak ada ruang untuk alasan rapi, tidak ada tempat untuk menyalahkan dirinya. Ia menutup map itu pelan. Di luar, malam sunyi. Di dalam rumah, Mas David tidur dengan tenang, masih merasa aman di balik dua kehidupannya. Anita berdiri, mematikan lampu, lalu masuk ke kamar. Ia berbaring di samping suaminya dengan jarak yang sama seperti sebelumnya, tapi batinnya sudah jauh melangkah ke depan. Dalam gelap, Anita berkata pada dirinya sendiri, tanpa suara, bahwa kesabaran ini bukan kelemahan. Ini adalah napas panjang sebelum kebenaran berdiri tegak. Dan saat hari itu datang, Anita tidak akan goyah. Ia tidak akan berteriak. Ia hanya akan membuka semuanya, tepat di hadapan orang-orang yang selama ini percaya pada wajah yang salah. Pagi itu Anita bangun dengan perasaan yang aneh. Tenang, tapi penuh tekanan.
Seperti seseorang yang berdiri di tepi laut sebelum ombak besar datang. Ia mandi lebih lama, memilih pakaian dengan cermat, merapikan rambut, dan memastikan wajahnya terlihat segar. Bukan untuk menipu siapapun, melainkan untuk memastikan dirinya hadir utuh. Ia ingin masuk ke hari itu sebagai diri sendiri, bukan sebagai istri yang gemetar. Mas David juga bersiap dengan percaya diri. Ia memilih setelan rapi, jam tangan yang biasa ia pakai saat bertemu keluarga besar, dan sepatu yang mengilap. Ia bahkan terlihat lebih santai dari biasanya. "Kita berangkat jam berapa?" tanyanya sambil mengancingkan kemeja. "Setelah zuhur," jawab Anita singkat. Mas David mengangguk. Ia tidak curiga. Tidak ada satupun tanda bahwa hari itu akan berbeda dari acara keluarga lainnya. Di kepalanya, semua masih aman. Anita sudah lama terlihat tenang. Tidak ada pertanyaan, tidak ada sindiran, tidak ada perubahan sikap yang mencurigakan. Mas David merasa hidupnya kembali terkendali. Perjalanan menuju rumah keluarga besar berlangsung sunyi. Mas David menyetir sambil sesekali bercerita tentang rencana kerja ke depan. Anita mendengarkan tanpa menyela. Ia menatap jalan, membiarkan pikirannya fokus pada satu hal saja. Jangan tergesa, jangan goyah. Rumah besar itu sudah ramai saat mereka tiba. Mobil-mobil terparkir rapi. Suara tawa dan obrolan terdengar dari dalam. Bau masakan menyebar hingga halaman. Anita melangkah turun dengan sikap yang sama seperti biasanya. Ia menyalami satu persatu keluarga, tersenyum, membantu masuk ke dapur, ikut mengangkat piring. Tidak ada yang mencurigai apapun. Semua melihat Anita sebagai menantu dan istri yang tenang, sopan, dan bisa diandalkan. Mas David segera menjadi pusat perhatian. Ia disambut hangat, dipuji, ditanya soal kerja, soal rencana masa depan. Ia menjawab dengan tenang, penuh percaya diri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar meyakinkan. Anita berdiri tidak jauh, memperhatikan. Ia melihat bagaimana Mas David memainkan perannya dengan sempurna. Dan anehnya, ia tidak lagi marah melihat itu. Yang ia rasakan justru kejelasan. Acara makan siang dimulai. Keluarga besar duduk bersama di ruang yang luas. Suasana hangat, ada canda, ada obrolan ringan. Anita duduk di samping Mas David, sikapnya anggun, tangannya terlipat rapi. Ia menyendok makanan dengan pelan. Sesekali ia tersenyum menanggapi obrolan. Tidak ada tanda-tanda badai. Setelah makan, beberapa anggota keluarga berkumpul di ruang tengah. Ada yang menyeduh teh, ada yang menyusun kursi. Biasanya, di momen seperti ini, pembicaraan akan beralih ke rencana keluarga, bisnis, atau hal-hal penting lain. Anita merasakan dadanya berdebar lebih cepat. Inilah waktunya yang ia tunggu. Waktu yang selama ini ia siapkan dalam diam. Seseorang menyebut rencana acara keluarga ke depan, mungkin pertemuan besar atau investasi bersama. Mas David ikut menanggapi dengan antusias. Ia bicara tentang kepercayaan, tanggung jawab, dan pentingnya keterbukaan dalam keluarga. Kata-kata itu meluncur mulus dari bibirnya. Beberapa orang mengangguk setuju. Anita mengangkat kepalanya perlahan. Ia menunggu jeda yang tepat. Saat ruangan agak sunyi, saat semua perhatian tertuju ke satu arah. Ia meletakkan cangkirnya dengan tenang, lalu berbicara dengan suara yang tidak tinggi, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. "Maaf," katanya pelan, "aku mau bicara sebentar." Semua mata beralih ke Anita. Mas David menoleh, sedikit terkejut, tapi masih tenang. Anita berdiri. Sikapnya tetap sopan. Tidak ada nada menuduh. Tidak ada emosi yang meledak. Hanya ketegasan yang rapi. "Aku selama ini diam bukan karena tidak tahu," lanjutnya. "Aku diam karena aku ingin memastikan apa yang akan aku sampaikan ini benar, lengkap, dan tidak bisa diputar-balikan." Ruangan menjadi sunyi. Mas David menegakkan tubuh.
Wajahnya mulai tegang, tapi ia masih mencoba tersenyum kecil, seolah ini hanya pembicaraan biasa. Anita melanjutkan, "Aku tidak ingin keributan. Aku hanya ingin kejelasan, terutama di hadapan keluarga yang selama ini percaya." Ia menatap Mas David sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke anggota keluarga lain. Selama beberapa bulan terakhir, ada aliran dana rumah tangga yang tidak pernah sampai ke rumah. Aku sudah cek, aku simpan buktinya. Dan hari ini, aku juga tahu kemana uang itu pergi. Mas David membuka mulut, hendak bicara, tapi Anita mengangkat tangannya sedikit. "Tolong, Mas, biar aku selesaikan." Anita menyebutkan alamat kawasan villa itu dengan tenang. Ia menyebutkan tanggal-tanggal. Ia menyebutkan jumlah uang. Tidak berlebihan. Tidak emosional. Hanya fakta. Setiap kalimatnya seperti ketukan palu yang pelan tapi pasti. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Ada yang terkejut. Ada yang menutup mulut. Ada yang langsung menatap Mas David dengan wajah tidak percaya. "Itu bukan villa untuk urusan kerja," kata Anita akhirnya. "Itu tempat Mas David menyembunyikan kehidupan lain. Seorang perempuan lain. Hidup nyaman. Difasilitasi penuh." Mas David berdiri. Wajahnya memucat. "Anita, ini bisa kita bicarakan di rumah," katanya tergesa. Anita menatapnya tenang. "Aku sudah menunggu lama untuk bicara di rumah. Tapi kamu memilih diam. Jadi hari ini, aku memilih bicara di sini." Suasana berubah drastis. Tidak ada lagi canda. Tidak ada lagi senyum. Hanya keheningan yang berat. Mas David terlihat kehilangan kata. Alasan-alasan rapi yang biasa ia pakai tidak lagi menemukan tempat. Anita duduk kembali dengan pelan. Tangannya tidak gemetar. Dadanya masih berdebar, tapi ia tetap tegak. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa selesai dengan diam yang terlalu lama. Hari itu menjadi titik balik. Bukan karena teriakan, bukan karena tangisan, melainkan karena kebenaran yang akhirnya berdiri di tengah ruangan. Dan di hadapan keluarga besar yang selama ini memuji, Mas David merasakan untuk pertama kalinya, rasa malu yang tidak bisa ia tutupi dengan kata-kata. Keheningan itu tidak bertahan lama. Beberapa detik setelah Anita duduk kembali, ruangan seperti kehilangan napasnya. Ada kursi yang digeser pelan, ada gelas yang diletakkan dengan bunyi lebih keras dari seharusnya, ada helaan napas berat yang tidak ditahan. Semua orang saling menatap, mencoba memahami apa yang baru saja mereka dengar. Tidak ada yang siap menerima kenyataan sejelas itu, disampaikan dengan suara setenang itu. Mas David berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Matanya bergerak cepat, seolah mencari celah untuk meloloskan diri dari situasi yang tiba-tiba membungkusnya. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata. "Anita?" Suaranya terdengar lebih kecil dari biasanya. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Anita menatapnya tanpa marah, tanpa air mata. Tatapan itu justru membuat Mas David semakin tidak berdaya. "Kalau begitu," kata Anita pelan, "aku akan tunjukkan kenapa ini persis seperti yang aku pikirkan." Ia membuka tas kecil yang sejak tadi ada di samping kursinya. Dengan gerakan terukur, Anita mengeluarkan map bening. Beberapa orang langsung mencondongkan tubuh. Penasaran. Anita berdiri lagi, kali ini dengan map di tangannya. "Ini mutasi rekening rumah tangga kami," ucapnya. Ia menyebutkan bulan dan tanggal. Jumlah yang keluar tidak pernah dibicarakan, tapi rutin. "Aku catat semuanya." Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ada yang menerima dengan tangan gemetar. Ada yang membaca sambil mengernyit. Nama rekening tujuan, nominal, waktu transfer, semuanya tercetak jelas. Tidak ada ruang untuk menyangkal angka. Seorang paman Mas David menghela napas panjang. "David, ini benar?"
Mas David tidak langsung menjawab. Ia menatap kertas-kertas itu seperti menatap barang bukti di ruang sidang. Itu urusan kerja, katanya akhirnya, tapi suaranya terdengar rapuh. Anita tidak membantah. Ia hanya mengeluarkan bukti berikutnya. Kalau urusan kerja, katanya tenang, kenapa alamat ini muncul berulang kali? Ia menyebutkan nama kawasan villa itu. Beberapa orang langsung bereaksi. Ada yang mengenal tempatnya. Ada yang tahu reputasinya sebagai kawasan privat dan mahal. Anita mengeluarkan tangkapan layar lokasi, foto gerbang, nomor blok. Ia tidak perlu menjelaskan panjang. Nama tempat itu sudah cukup berbicara. Mas David melangkah satu langkah ke depan. Anita, hentikan. Ini urusan kita berdua. Anita menoleh. Suaranya tetap rendah tapi tegas. Urusan ini sudah lama tidak lagi hanya urusan kita berdua. Uang yang dipakai bukan uang pribadimu. Itu uang rumah tangga. Dan rumah tangga ini kalian semua anggap baik-baik saja. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik. Ada yang terlihat marah, ada yang kecewa, ada yang benar-benar terpukul. Ibunda Mas David menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. David, apa yang kamu lakukan? Anita menarik napas. Ini bagian yang paling berat. Tapi ia tidak mundur. Ia mengeluarkan bukti terakhir. Aku tidak datang ke sini hanya dengan kertas, katanya. Aku datang dengan apa yang aku lihat sendiri. Ia menceritakan dengan singkat, tanpa detail berlebihan. Perjalanannya ke kawasan villa. Mobil Mas David yang terparkir. Villa yang bukan atas nama suaminya. Dan seorang perempuan yang keluar masuk dengan bebas. Seperti pemilik rumah. Tidak ada hinaan. Tidak ada kata kasar. Hanya rangkaian kejadian yang runtut. Perempuan itu tinggal di sana, ucap Anita. Hidup nyaman. Difasilitasi penuh. Bukan tamu. Bukan teman kerja. Gundik. Kata itu jatuh seperti benda berat ke lantai. Beberapa orang terkejut, beberapa langsung berdiri. Suasana berubah kacau. Ada yang memanggil nama Mas David dengan suara tinggi, ada yang memarahi, ada yang mencoba menenangkan. Mas David terpaku. Bahunya turun. Tidak ada lagi pembelaan rapi. Tidak ada lagi senyum sopan. Semua topeng yang selama ini ia pakai runtuh di tempat yang paling tidak bisa ia hindari, di hadapan keluarganya sendiri. Kenapa kamu lakukan ini? Suara ayahnya terdengar berat, penuh kekecewaan. Mas David menunduk. Aku hilaf, katanya pelan. Kata itu terdengar kecil dibandingkan kerusakan yang sudah terjadi. Anita menatapnya lama. Ini bukan hilaf, katanya akhirnya. Ini pilihan. Pilihan yang kamu ulang, kamu rencanakan, dan kamu biayai. Ruangan kembali sunyi. Kali ini bukan keheningan bingung, melainkan keheningan yang dipenuhi kenyataan. Beberapa orang menatap Anita dengan campuran rasa iba dan hormat. Mereka melihat bukan perempuan yang mengamuk, tapi perempuan yang bertahan terlalu lama dan akhirnya memilih bersuara. Anita merasakan dadanya bergetar. Ada emosi yang akhirnya keluar, tapi tidak dalam bentuk tangis. Ada lega, ada sakit, ada kemarahan yang kini berdiri sejajar dengan harga diri. Ia tidak merasa menang. Ia merasa jujur. Aku bicara hari ini bukan untuk mempermalukan, katanya. Suaranya sedikit bergetar tapi tetap terkendali. Aku bicara karena aku tidak mau lagi hidup dalam kebohongan yang kalian puji. Mas David duduk kembali, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Keluarganya terkejut, sebagian marah, sebagian hancur. Tidak ada yang membela Mas David dengan lantang. Semua bukti terlalu jelas. Semua diam terlalu lama. Hari itu menjadi puncak. Bukan karena teriakan atau drama, melainkan karena rahasia yang akhirnya terbuka tanpa bisa ditutup kembali. Dan di tengah kekacauan yang lahir dari kebenaran, Anita berdiri sebagai satu-satunya orang yang tetap utuh.
karena ia memilih berbicara setelah terlalu lama diam. Suasana tidak langsung reda setelah itu. Justru sebaliknya. Kata-kata Anita seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Dan setelah pintu itu terbuka, semua emosi yang tertahan tumpah bersamaan. Mas David masih duduk, kepalanya tertunduk. Tapi beberapa detik kemudian ia kembali berdiri, seperti orang yang belum mau menyerah pada kejatuhannya sendiri. "Aku bisa jelasin," katanya dengan suara yang terdengar dipaksakan tenang. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu, mencari simpati yang biasanya mudah ia dapatkan. Ini nggak sesederhana yang kelihatannya. Beberapa anggota keluarga menoleh, menunggu. Dulu, kalimat seperti itu akan langsung dipercaya. Dulu, Mas David selalu punya cara membuat orang merasa ia benar. Tapi hari itu, suasananya berbeda. Tidak ada lagi senyum hangat yang menyambut. Tidak ada anggukan setuju. "Jelasin apa?" tanya pamannya dengan suara datar. "Uang keluar rutin. Villa ada. Perempuan ada. Apanya yang mau dijelasin lagi?" Mas David menarik napas panjang. "Aku cuma mau bilang, aku nggak berniat nyakitin siapapun. Aku juga capek. Tekanan kerja besar. Aku butuh tempat tenang." Kata-kata itu menggantung di udara, terdengar rapuh dan terlambat. Beberapa orang menghela napas, bukan karena iba, melainkan karena kecewa. Ibunya menatap Mas David dengan mata berkaca-kaca, tapi sorotnya bukan penuh pembelaan. "Kalau kamu capek," katanya lirih, "kenapa bukan pulang ke rumah?" Mas David terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menjawab pertanyaan paling sederhana itu. Ia mencoba mengalihkan pandangan ke Anita. "Kamu tahu aku nggak pernah berniat ninggalin kamu," katanya, nadanya memohon. "Itu cuma kesalahan." Anita menggeleng pelan. "Kesalahan itu terjadi sekali," jawabnya tenang. "Yang kamu lakukan ini berbulan-bulan. Kamu atur. Kamu sembunyikan. Kamu nikmati." Kata-kata itu tidak diucapkan dengan emosi, tapi justru itulah yang membuatnya lebih menusuk. Mas David seperti dipukul tanpa suara. Bahunya merosot. Nafasnya berat. Beberapa anggota keluarga mulai bicara satu persatu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengungkapkan kekecewaan yang lama terpendam. Ada yang mengingatkan betapa Mas David selalu dibanggakan sebagai contoh. Ada yang berkata bahwa kepercayaan adalah hal paling mahal dalam keluarga, dan Mas David telah merusaknya sendiri. "Selama ini kami percaya kamu," kata ayahnya dengan suara berat. "Kami bangga. Tapi hari ini, kami tidak mengenal kamu." Kalimat itu membuat Mas David akhirnya duduk kembali. Wajahnya kosong. Tidak ada lagi usaha menjelaskan. Semua alasan yang ia siapkan runtuh satu persatu. Tidak karena dibantah keras, tapi karena tidak ada lagi yang mau menerimanya. Ponsel Mas David bergetar di atas meja. Bunyi kecil itu terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Beberapa orang menoleh. Mas David menatap layar, lalu cepat-cepat membalikkan ponsel. Tapi sudah terlambat. Ibunya melihat sekilas nama yang muncul. "Siapa itu?" tanyanya pelan, tapi tegas. Mas David tidak menjawab. Tangannya gemetar. Getaran itu datang lagi. Kali ini lebih lama. Seolah dari dunia lain yang menuntut perhatiannya. Dunia yang selama ini ia lindungi. Anita menatap ponsel itu sebentar, lalu berkata, "Itu dia, kan?" Mas David menutup mata. Diam. Keheningan itu menjadi jawaban paling jujur yang pernah ia berikan hari itu. "Angkat saja," kata salah satu bibinya dingin. "Biar jelas." Mas David menggeleng. "Jangan sekarang." "Kenapa?" Suara pamannya meninggi. "Bukankah dia sudah bagian dari hidupmu?" Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Mas David menunduk lebih dalam. Gundik yang selama ini ia sembunyikan,
yang hidup nyaman di balik pagar tinggi dan dinding mewah, kini berubah menjadi beban yang tidak tahu harus ia letakkan di mana. Ia tidak bisa membelanya di hadapan keluarganya. Ia juga tidak bisa menyangkal keberadaannya. Anita memperhatikan semua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada luka yang masih perih, tapi ada juga kejelasan yang membuatnya tidak lagi goyah. Ia tidak merasa puas melihat Mas David jatuh. Ia hanya merasa, akhirnya semuanya berada di tempat yang seharusnya. Hari itu, Mas David tidak lagi diperlakukan sebagai sosok yang dipuji. Tidak ada yang menepuk bahunya. Tidak ada yang membelanya. Bahkan keheningan yang mengelilinginya terasa seperti hukuman paling berat. Ia duduk sendiri di tengah ruangan penuh orang, tapi tampak paling terasing. Saat acara akhirnya dibubarkan lebih cepat dari rencana, Mas David keluar rumah dengan langkah berat. Orang-orang berpamitan pada Anita dengan tatapan yang berbeda. Lebih lembut, lebih hormat, lebih memahami. Beberapa memeluknya singkat, tanpa kata. Mas David berjalan di belakang, tidak lagi berdampingan. Jarak itu terasa nyata. Bukan jarak fisik semata, tapi jarak moral yang tidak bisa lagi ia jembatani dengan alasan apapun. Di dalam mobil, perjalanan pulang berlangsung tanpa suara. Mas David menatap jalan dengan wajah kusut. Anita menatap ke depan, dadanya masih bergetar, tapi pikirannya jernih. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi satu hal sudah pasti, Mas David tak lagi punya alasan yang bisa menyelamatkan dirinya. Dan kejatuhan itu, meski terjadi perlahan, kini tidak mungkin dihentikan. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Jalan yang sama, lampu-lampu yang sama, tapi udara di dalam mobil seperti berubah berat. Mas David menyetir dengan kedua tangan mencengkeram setir terlalu kuat. Matanya lurus ke depan, rahangnya mengeras. Anita duduk di kursi penumpang, punggungnya tegak, tangannya terlipat di pangkuan. Tidak ada air mata. Tidak ada suara. Keheningan itu bukan lagi kebingungan, melainkan jarak yang akhirnya jelas. Sampai di rumah, Mas David memarkir mobil tanpa kata. Mereka masuk bergantian. Pintu ditutup pelan. Rumah menyambut dengan lampu yang masih menyala, dengan sofa yang rapi, dengan bau rumah yang familiar. Tapi bagi Anita, rumah itu kini seperti tempat transit, bukan lagi ruang untuk menunggu perubahan. Mas David meletakkan kunci di meja, menghela napas panjang, lalu berbalik. "Kita bisa bicara," katanya. Suaranya terdengar lebih lelah daripada memohon. "Aku akan berhenti. Aku perbaiki semuanya." Anita menatapnya sebentar. Tatapan itu tenang, tidak dingin, tapi sudah selesai. "Berhenti apa?" tanyanya pelan. "Berhenti berbohong, atau berhenti tertangkap?" Mas David menelan ludah. "Aku salah. Aku mengaku. Tapi kita masih bisa." "Tidak," potong Anita tanpa meninggikan suara. Kata itu jatuh ringan, tapi tegas. Yang bisa diperbaiki itu kesalahan yang datang tanpa rencana. Yang kamu lakukan ini hidup ganda. Kamu atur. Kamu sembunyikan. Kamu biayai. Mas David melangkah mendekat. "Aku tetap pulang ke rumah ini." "Tubuhmu mungkin," jawab Anita. "Tapi tanggung jawabmu sudah lama pergi." Ia berjalan ke kamar, mengambil map yang sejak beberapa hari terakhir selalu ia rapikan. Bukan dengan amarah, melainkan dengan ketertiban yang sengaja ia jaga. Di meja makan, Anita meletakkan map itu. "Aku sudah memikirkan ini lama," katanya. "Bukan hari ini. Bukan sejak acara keluarga. Sejak pertama kali aku memilih diam." Mas David menatap map itu seolah melihat keputusan yang tidak bisa ia tawar. "Kamu mau apa?" Anita menarik kursi, duduk. "Aku mau keluar dari pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Aku mau hidup tanpa harus menutup mata setiap hari." "Jadi kamu mau cerai?" Mas David mengucapkannya seperti kalimat yang baru ia kenal. Anita mengangguk.
Iya. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Tidak ada daftar tuntutan yang dibacakan dengan emosi. Hanya satu keputusan yang berdiri sendiri, tidak meminta izin. Mas David tertawa pendek, getir. Kamu tega. Anita menggeleng. Yang tega itu kamu. Aku hanya berhenti menanggung akibat dari pilihanmu. Ia berdiri, mengambil napas, lalu berkata dengan tenang, besok aku akan bicara dengan orang tuaku. Aku akan mengurus semuanya sesuai jalur. Aku tidak mau drama. Aku tidak mau cerita ini dipelintir. Kita selesaikan dengan cara dewasa. Mas David terdiam lama. Di wajahnya, ada sesuatu yang runtuh. Bukan karena ia kehilangan rumah, tapi karena ia kehilangan kendali. Selama ini, ia selalu merasa punya ruang untuk menunda, untuk merapikan alasan. Malam ini, tidak ada lagi. Aku bisa putuskan semuanya sekarang, katanya lirih. Aku telpon dia. Aku. Tidak perlu, jawab Anita. Keputusanku tidak tergantung pada keputusanmu terhadap dia. Ini tentang aku. Kata-kata itu menutup semua celah. Mas David duduk, bahunya turun. Untuk pertama kalinya sejak semua terbongkar, ia benar-benar terlihat kecil. Aku pikir kamu akan marah, katanya. Aku sudah marah, jawab Anita jujur. Aku sudah sedih. Aku sudah hancur. Itu semua terjadi saat kamu merasa aman. Sekarang, aku memilih tenang. Malam itu mereka tidur di kamar yang sama, tapi dengan jarak yang nyata. Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada upaya memeluk. Pagi datang tanpa perubahan sikap. Anita bangun, menyiapkan diri, dan melakukan apa yang ia katakan akan ia lakukan. Ia bicara dengan orang tuanya, dengan kalimat yang tidak berputar-putar. Ia mengurus langkah-langkah berikutnya dengan rapi. Mas David mencoba beberapa kali menghubungi, mengirim pesan panjang, menjanjikan perubahan. Anita membaca semuanya, lalu menyimpannya tanpa balasan. Bukan karena ia ingin menyakiti, melainkan karena ia tidak ingin kembali bernegosiasi dengan hal yang sudah ia putuskan. Hari-hari berikutnya, Anita mulai merapikan hidupnya. Ia mengemas barang-barang pribadi. Ia menyusun ulang jadwal. Ia membuka kembali ruang-ruang kecil dalam dirinya yang sempat ia tutup. Ada malam-malam sunyi yang berat, ada pagi-pagi yang terasa kosong. Tapi di balik semua itu, ada satu perasaan yang tidak pernah ia rasakan selama berbulan-bulan. Ringan. Mas David menyadari semuanya terlambat bukan dari satu kejadian besar, melainkan dari sikap Anita yang konsisten. Tidak ada drama, tidak ada tarik ulur. Keputusan itu berdiri, dan tidak bergeser. Suatu sore, saat Anita menutup koper terakhirnya, Mas David berdiri di ambang pintu. Aku menyesal, katanya. Anita menatapnya dengan tenang. Aku tahu. Tapi penyesalan tidak selalu berarti kesempatan. Ia melangkah keluar dengan langkah yang tidak tergesa. Di halaman, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melangkah lagi. Keputusan itu bukan kemenangan atas siapapun. Itu pembebasan dari hidup yang tidak lagi ia pilih. Dan untuk pertama kalinya setelah lama menahan, Anita merasa tidak perlu membuktikan apapun. Harga dirinya tidak lagi menunggu pengakuan. Ia sudah membawanya pergi. Hari-hari setelah itu berjalan dengan ritme yang baru. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada drama susulan yang berisik. Anita pindah dengan tenang, membawa barang-barang yang benar-benar ia butuhkan. Ia tinggal sementara di rumah orang tuanya, di kamar yang dulu pernah ia tempati sebelum menikah. Ruangan itu sederhana, tapi hangat. Di sana, Anita tidur tanpa harus menebak-nebak alasan, tanpa harus menunggu pesan yang tidak pasti, tanpa harus menimbang setiap kata agar tidak menyinggung kebohongan orang lain. Proses perpisahan berjalan sebagaimana yang ia rencanakan. Tidak cepat, tapi rapi. Tidak penuh ancaman, tapi tegas.
Anita datang ke setiap urusan dengan sikap yang sama, tenang, jelas, dan tidak goyah. Ia tidak memperpanjang cerita di luar yang perlu. Ia tidak menjatuhkan Mas David dengan kata-kata. Ia membiarkan fakta yang berbicara. Keluarga besar perlahan memahami. Ada yang menyesal karena dulu terlalu memuji. Ada yang meminta maaf karena tidak pernah benar-benar bertanya bagaimana perasaan Anita. Ia menerima semuanya tanpa dendam. Ia tahu, luka ini bukan untuk diwariskan. Sementara itu, hidup Mas David bergerak ke arah yang berbeda. Rumah yang dulu terasa aman kini terasa kosong. Nama baik yang selama ini ia rawat runtuh tanpa perlu dirusak siapapun. Lingkaran keluarga dan orang-orang terdekat memandangnya dengan jarak yang baru, bukan dengan kemarahan terbuka, melainkan dengan kekecewaan yang lebih sulit ditepis. Ia mencoba memperbaiki citra, mencoba merapikan cerita, mencoba meyakinkan bahwa semua itu hanyalah kesalahan. Tapi kepercayaan bukan barang yang bisa dikembalikan dengan niat baik setelah rusak. Perempuan yang dulu hidup nyaman di villa itu pun tidak lagi menjadi tempat berlindung. Ketika perhatian Mas David berubah menjadi beban dan masalah datang silih berganti, kenyamanan itu retak. Yang tersisa hanyalah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang pernah terasa mudah. Anita mendengar kabar-kabar itu dari jauh, tanpa ingin tahu terlalu dalam. Ia tidak bersorak. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa, semuanya akhirnya berjalan sebagaimana mestinya. Waktu berlalu. Anita kembali bekerja dengan fokus yang utuh. Ia menata ulang rutinitasnya, membangun kebiasaan baru, mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang dulu sering ia tunda. Ada pagi-pagi yang sederhana namun damai. Ada malam-malam yang sunyi tapi tidak menyakitkan. Ia belajar menikmati kebebasan yang dulu terasa asing. Kebebasan untuk tidak menjelaskan diri, untuk tidak bertahan demi citra, untuk tidak menyelamatkan orang yang tidak ingin diselamatkan. Suatu sore, Anita duduk di kafe kecil, menatap jalanan yang ramai. Ia menyeruput minumannya pelan, membiarkan pikirannya mengendap. Ia menyadari satu hal yang sederhana namun penting. Ia tidak lagi merasa ingin kembali. Tidak ada kerinduan pada versi hidup yang penuh kompromi sepihak. Yang ada hanyalah rasa hormat pada dirinya sendiri karena berani berhenti. Malu itu kini bukan miliknya. Malu itu tinggal pada Mas David. Malu yang tidak bisa dihapus oleh waktu, karena melekat pada pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Sementara Anita melangkah tanpa beban, tanpa harus mengumumkan kemenangan. Ia tidak menang karena menghancurkan siapapun. Ia menang karena berhenti membiarkan dirinya disakiti. Dan di titik itu, Anita berdiri sebagai perempuan yang kembali memegang kendali atas hidupnya sendiri. Tenang, utuh, dan tidak lagi menoleh ke belakang.